Shalom semua. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baru saja 3 kali Tuhan bilang aku mengasihimu, anak-anakku. 3 kali aku mengasihi. Jadi Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau mengubah kita dan Tuhan mau membentuk kita. Karena kita bukan anak gampang. Kita mau dibawa Tuhan menuju pada satu kesempurnaan. Hari ini kita bicara soal perjalanan ke Marah dan Elim. Perjalanan menuju Marah dan Elim. Kita ambil dari Keluaran 15, mulai dari ayatnya ke-22. Mulai dari ayatnya ke-22. Saya rindu semuanya kita benar-benar belajar firman Tuhan. Saya juga masih belajar, kita semua masih belajar. Selama kita belum berjumpa dengan Tuhan, pengetahuan kita akan Tuhan belum sempurna. Oleh sebab itu perlu kita belajar terus. Oke, sama-sama dibaca. Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Lihat ya, 3 hari, garis bawahi kata 3 hari, mereka tidak mendapatkan air. Terus ayat 23. Keluaran 15 ayat 23. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Disenamai Marah. Marah artinya pahit. Pahit. Terus ayat 24. Marah itu kepahitan. Ayat 24. Beda dengan anger. Marah itu nama tempat yang artinya kepahitan. Terus 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu pada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, terus Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. lihat ya, ada kayu, Tuhan tunjukin ke Musa ada kayu, kayu dilempar ke air, air jadi manis. Terus Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. ya 26. Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Ini yang Tuhan ngomong berkali-kali tadi ya. Lihat, jika engkau melakukan apa yang benar di mataku, memasang telingamu kepada perintahnya, terus dan tetap mengikuti ketetapannya, terus maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Apapun penyakit itu nggak akan kena sama kamu. Terus yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kamu berjalan bersama Tuhan yang menyembuhkan, bukan Tuhan yang memberi kamu sakit penyakit. Terus 27. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Oke. Ini bagian pertama di sampai 26 itu di Marah. 27 sampai ke pasal 16 itu bicara soal Elim. Sorry, simak baik-baik ya. Simak baik-baik. Saat saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami penebusan dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia. Sekali lagi,
Saudara dan saya ditebus dari cara hidup yang lama yang sia-sia. Saya potong sedikit ya. Saudara enggak tahu di depan ada apa. Tapi yang saya lihat di depan kita gelap. Di depan kita tuh gelap. Serem nggak kita ngadapin begitu? Serem dah. Kalau saudara serem ngadapin yang begitu, kenapa nggak saudara cari Tuhan mulai hari ini? Simak ya. Tuhan memakai situasi untuk merubah pola hidup dan keinginan seseorang. Tuhan memakai situasi dan kondisi untuk merubah pola hidup kita dan keinginan kita. Dari manusia lama menuju kepada manusia baru yang hidup di dalam kekekalan. Efesus 4 ayat 21 dan seterusnya. Efesus 4. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran. Kamu sudah dengar ya tentang dia, kamu sudah terima pengajarannya, terus Di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. iya. Terus 22. Ayat 22 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan Kehidupan yang lama, terus kehidupan kamu yang dahulu, terus kamu harus menanggalkan manusia lama. kamu harus wajib tanggalin manusia lama. Nggak bisa enggak. Harus wajib tanggalin manusia lama. Terus Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. terus lanjutkan. Ayat 23 supaya kamu dibaharui Supaya kamu masuk di dalam pembaharuan, terus di dalam roh dan pikiran. dalam roh dan pikiranmu. 24. Ayat 24 dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya, kita pakai manusia baru itu di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguh-sungguhnya. Tuhan kadang memakai situasi terjepit untuk menunjukkan kuasanya. Sekali lagi saya ulang, Tuhan terkadang memakai situasi yang menjepit kita untuk menunjukkan kuasanya dan membuka jalan dengan cara-caranya yang mustahil. Dan Tuhan juga mengubah keinginan seseorang dari cara kebiasaan yang lama, pola hidup yang lama, menuju pola hidup baru, pola hidup sorgawi. Ya, kita kembali ke Keluaran 15, ayatnya ke-22. Tadi saya bilang ada kata 3 hari. Ada kata 3 hari yang saya bilang garis bawahi, betul? 3 hari ini hari melambangkan apa? 3 hari itu melambangkan kebangkitan. Kebangkitan. Setelah masuk dalam lingkup kebangkitan, setelah saudara masuk dalam lingkup kebangkitan, saudara akan mengalami tidak ada lagi suplai alamiah. Makanya orang banyak ngomong, kenapa ya gua setelah ikut Yesus kok kayaknya semua tersumbat. Kok semua serba sulit. Betul gak? Banyak yang ngomong gitu. Dulu gua masih belum benar-benar ikut Yesus. Kayaknya semuanya gampang, cari duit gampang, dapat duit gampang. Begitu ikut Yesus, kok semua jadi sulit ya? Saya bilang ya, setelah masuk dalam lingkup kebangkitan, Tuhan izinkan stopnya suplai alamiah. Di sini Tuhan mulai merubah suplainya, bukan lagi dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Di sini Tuhan mulai merubah cara saudara berperang, bukan lagi dengan cara saudara, tapi dengan cara Tuhan. Di sini Tuhan mulai merubah gimana caranya engkau mendapatkan suplai dari Tuhan, bukan suplai dari pikiranmu atau dengan kekuatanmu. Gampang nggak masuk ke tingkat ini?
Gampang nggak? Susahnya minta ampun. Kemarin hari Jumat saya ngomong gini nih. Ini hari Jumat nih ya. Saya ngomong, yang ikut hari Jumat pasti tahu. Saya ngomong gini. Butuh beberapa saat untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Betul nggak? Tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran orang Israel. Butuh nggak waktu lama untuk bawa orang Israel keluar dari Mesir? Nggak butuh waktu lama, tapi butuh 40 tahun untuk keluarin Mesir dari pikiran Israel. Saya bilang ya, butuh seumur hidup kita untuk mengeluarkan cara hidup lama dari pikiran kita. Nggak mudah loh. 3 hari, hari kebangkitan, setelah saudara masuk dalam lingkup kebangkitan, seakan-akan suplai alamiah tertutup semuanya. Di sini Tuhan mulai merubah suplai kita, bukan lagi dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Padang gurun itu kita bisa lihat dari 2 sisi. Saya ulang, padang gurun kita bisa lihat dari 2 sisi. Sisi negatif artinya pengembaraan. Saudara bisa lihat di Bilangan 14 ayatnya ke-33, gak usah dibuka, dicatat aja. Artinya pengembaraan. Tapi sisi positif artinya saudara sedang dipisah dari dunia. Sisi negatif, saudara hidup dalam pengembaraan. Sisi positif, saudara sedang dipisah dari dunia. Kita kembali ke Keluaran 15 ayatnya 23. Marah itu artinya kepahitan. Keadaan pahit yang dihadapi umat Allah setelah mereka berjalan dalam lingkup kebangkitan. Saya ulang, keadaan yang pahit yang dihadapi saudara dan saya ketika saudara dan saya berjalan dalam lingkup kebangkitan. Banyak gak yang pahit dalam diri kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan? Banyak gak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika kita berjalan bersama Tuhan? Wah Pak, dulu saya disakitin orang, saya bisa balas, sekarang saya gak bisa. Dulu saya ditipu orang, saya bisa bawa orang itu ke diadili atau apa, ke polisi atau apa. Tapi sekarang saya dipaksa untuk mengampuni. Itu kepahitan, itu rasa pahit di kita. Di mana rasa pahit itu lagi dibuang sama Tuhan ketika kita keluar dari Mesir. Tuhan bawa kita ke marah. Keadaan pahit yang kita hadapi setelah ketika kita berjalan dalam lingkup kebangkitan. Ketika kita ditawari dosa, dulu gampang kita sambut dosa. Tapi sekarang untuk mau bikin dosa, kita berputar-putar pikir terus, putar-putar. Seperti ada dilema di dalam hati kita, seperti ada tarik-menarik di dalam diri kita, betul enggak? Halo, saya tanya nih. Betul gak sih, saudara masih ada tarik-menarik ketika saudara mau bikin dosa? Betul gak? Itu marah namanya. Itu rasa pahit. Kita menemukan tidak ada supply bagi kita. Di sini kita hidup bukan lagi dengan cara kita, tapi kita mulai hidup dengan caranya Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 4 sampai 5. Di sini saudara mulai belajar hidup bukan lagi dengan caramu, tapi dengan cara Tuhan. Terus. 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Susah. Kalau saudara mau tanggalkan pakaian lama, kalau saudara mau pakai baju baru, saudara harus tanggalkan yang lama. Saudara nggak bisa pakai baju double. Baju yang lama itu kotor, ketika saudara pakai baju baru, yang baru jadi ikut kotor. Kalau saudara benar-benar mau jadi bersih, saudara harus tinggalin cara hidup yang lama. Dan itu pahit banget. Pahit luar biasa. Terus? Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup,
5. Ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Rohnya itu jaminan kita untuk mendapatkan atau meraih semua apa yang dia janjikan. Sekali lagi, rohnya itu adalah jaminan saudara untuk meraih apa yang Tuhan telah janjikan. Bisa paham gak sih sampai sini? Halo semuanya, saya minta nih, saya tanya nih ya. Saudara percaya gak ada janji Allah? Percaya gak saudara akan raih janji Allah? Percaya, gimana cara meraihnya? Berjalan dalam roh. Tuh, lihat tuh, roh mengaruniakan roh udah besar. Itu adalah jaminan supaya saudara meraih semua janji Allah. Saya tanya lagi, sekali lagi. Saudara percaya ada janji Allah? Saudara percaya saudara akan meraihnya? Gimana caranya? Berjalan dalam roh. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Kalau mau meraih janji Allah, berjalanlah dalam roh. Ayat 25. Keluaran 15 ayat 25. Dibaca lagi nggak apa-apa. Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan padanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan disanalah Tuhan mencoba mereka. Lihat ya. Saya yakin saudara tahu nih, kayu ini apa? Kayu ini apa? Kayu ini salib. Ini air pahit nih, air sungainya pahit. Kita nggak bisa minum. Begitu ada salib, semua yang pahit dalam hidup kita itu bisa berubah jadi manis. Semua rasa sakit dari orang-orang di kiri kanan kita, itu bisa menjadi pelajaran buat kita untuk mengasihi tanpa pamrih. Saya ulang sekali lagi, ketika ada salib di dalam hidup kita, semua yang pahit, semua yang sulit, berubah menjadi manis. Kita harus menerapkan salib Kristus ke dalam situasi yang paling sulit dari hidup kita. Saya ulang sekali lagi, saudara dan saya harus menerapkan salib Kristus ke dalam situasi yang paling sulit dalam hidup kita. Caranya dengan pengenalan akan Tuhan, gak ada cara lain. Saudara harus belajar mengenal Tuhan. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Iya. Kenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dengan penderitaannya. Saudara menjadi serupa di dalam satu penderitaan dengan Dia. Artinya, ada salib di dalam dirimu. Kalau ada salib di dalam dirimu, semua yang pahit yang kau hadapi akan berubah menjadi manis. Saya akan bisa bercerita tentang apa artinya mengampuni ketika saya pernah disakiti. Dan ada salib di dalam diri saya jadi bisa bercerita bagaimana caranya untuk mengampuni orang lain. Gampang? Enggak. Susah luar biasa. Caranya dengan pengenalan akan Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Bukan lagi dengan apa yang kita bisa lihat saja, tapi apa yang Tuhan lihat. 2 Korintus 5
ayat 6 dan seterusnya. Dua Korintus 5 ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Waktu ada di tubuh ini, aduh jauh banget rasanya dari Tuhan. Saudara merindukan dekat sama Tuhan. Terus 7 Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. ya, apa yang kita alami ini karena kita percaya, bukan karena kita melihat. Terus Ayat 8. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. rasanya pengen ya keluar dari tubuh ini dan tinggal sama Tuhan. Di dunia begitu susah, begitu rumit apa yang kita hadapi. Tapi kita kepengen tinggal sama Tuhan, kita pengen hidup sama Tuhan. Udah itu aja. Terus Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh baik ini, diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, maupun diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. supaya kita berkenan kepadanya. Kita harus hidup berkenan kepadanya. Saudaraku simak ya, di sini dibilang di Keluaran 15 ayat 25 dibilang, di sanalah Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan. Simak ya, setelah kayu dibuang ke air pahit, apa yang terjadi? Tuhan langsung kasih ketetapan dan peraturan. Betul gak? Setelah saudara mengalami salib, setelah saudara pikul salib, di situ baru saudara belajar firman Tuhan. Banyak orang mempelajari firman Tuhan sebatas pengetahuan, tapi bukan pengalaman. Saudara harus masuk di dalam satu pengalaman salib, baru di situ Tuhan mengajarkan ketetapan dan peraturannya. Wih, luar biasa loh kalau saudara pelajari benar-benar perjanjian lama ini, benar-benar sesuatu yang tersamar, tapi sebenarnya ini menyingkapkan banyak hal. 26 15 ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu sakit penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada Mesir, sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan kau. Tuhan mau menyatakan, aku Tuhan yang menyembuhkan, bukan Tuhan yang memberimu sakit penyakit. Lihat ya, ketika saudara mengalami pengalaman salib dan menempuh hidup yang tersalib, bukan tersalib begini. Ya, ketika saudara mengalami pengalaman salib dan menempuh hidup yang tersalib, maka saudara hidup dalam kebangkitan Kristus. Dan hidup saudara adalah hidup yang membawa kesembuhan. Hidupmu adalah hidup yang membawa kesembuhan bagi banyak orang. Kenapa? Karena engkau hidup dalam hidup tersalib. Pasti engkau akan membawa kesembuhan. 27 boleh dibacakan? Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Iya, lihat di sini, ini ada maknanya loh. Sekali lagi saya bilang ini ada maknanya. Elim artinya apa? Elim artinya Allah yang berkuasa. Tempat yang banyak pohon besar. Sekali lagi, tempat yang banyak pohon besar. Luar biasanya di situ, di sana ada 12 mata air. 12 mata air
dan 70 pohon korma. Lalu berkemah di situ, di tepi air itu. Saya ulang, berkemah di situ, di tepi air itu. Oke. 12 mata air, simak baik-baik. Simak baik-baik, mata air itu melambangkan hayat dari Allah atau kehidupan dari Allah. Pohon korma itu melambangkan hayat yang mekar. Hayat yang mekar. Saudara bisa lihat di Mazmur 92 ayat 13. Mazmur 92 ayat 13, naik satu. Iya. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti Bertunas, pohon korma. mekar seperti pohon korma. Di situ bahasanya mekar seperti pohon korma. Kehidupan yang bertumbuh, artinya kehidupan yang bertumbuh. Yang bersuka cita di dalam kepuasan Tuhan. 12 mata air, 12 artinya apa? 12. 12, bukannya mata air, 12. Rasul, pemerintahan. 12 artinya pemerintahan. 12 arti pemerintahan. Pohon korma artinya hayat yang bertumbuh atau mekar. 12 pemerintahan, mata air artinya hayat dari Allah. 70 pohon korma, 70 artinya 7 dikali 10, 7 adalah sempurna, 10 itu lengkap. Jadi berkemah di tepi mata air, 12 mata air, dan di tengah-tengah 70 pohon korma. Artinya menjadikan Allah sebagai sumber air hidup, mengalir bagi kita semua sehingga kita bisa berbaur dengan Allah sebagai penerapan pemerintahannya, supaya saudara dan saya bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, supaya saudara dan saya bisa memerintah dengan Tuhan, saudara harus hidup dalam mengalir bersama dengan Allah, mengalir dalam mata air Allah, hidup bertumbuh sempurna, lengkap, baru saudara bisa memerintah bersama dengan Allah. Saya ulang, gimana caranya memerintah bersama dengan Allah? Hidup di dalam hayat Allah, bertumbuh, sempurna, dan lengkap. Baru saudara bisa memerintah bersama dengan Allah. Gampang enggak? Luar biasa susah. Gimana caranya? Berjalanlah berdalam roh. Enggak ada cara lain. Kesempurnaan Allah dan pelayanannya melalui kuasa Roh Kudus yang memberi kehidupan supaya saudara dan saya tetap bisa bertumbuh dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam masalah yang ada kita hadapi, seperti apapun, kita tetap bisa bertumbuh. Nah sekarang 16 ayatnya ke-1. Tadi minumannya. Sekarang makanan. 16 ayatnya ke-1. Keluaran 16 ayatnya ke-1. Keluaran Oke, 16 sebentar. ayat 1. Sebentar, abis ini kita doa sepakat. WL-nya 2 ya. WL-nya 2. Bella dan Lia tolong mempersiapkan. Kalian baku atur, karena Tuhan bilang WL-nya 2. Oke, terus lanjutkan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua,
sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Iya. Terus 2. Ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel pada Musa dan Harun. Iya. 3. Ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, Lebih baik kami mati di tanah Mesir ya. Terus ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, lebih baik aku mati dengan makanan yang berlimpah. Terus dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. istilahnya gini, lebih baik gua mati dengan makanan berlimpah daripada gua mati kelaparan. Seram. Sekali lagi saya bilang ya, gampang ya buat Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir itu gampang. Gampang buat saudara keluar lepas dari kuasa kegelapan gampang. Tapi melepaskan pikiran saudara yang penuh dengan kuasa gelap itu susahnya luar biasa. Pikiran kita yang dipengaruhi oleh kuasa gelap itu susah luar biasa. Simak ya baik-baik ya. Kekurangan Kristus sebagai perawatan rohani akan membuat daging dan hawa nafsu tersingkap. Ketika kita kurang mendekat sama Tuhan, ketika kita nggak dekat, nggak intim sama Tuhan. Bisa ngerti gak sih? Ketika saudara nggak intim sama Tuhan, nggak dekat sama Tuhan, daging dan hawa nafsumu tersingkap. Daging dan hawa nafsumu tersingkap. Tuhan melerai dengan cara pola makan yang baru dari surga. Satu-satunya cara untuk mematikan daging adalah memenuhi Kristus dalam kehidupan kita. Gimana ya Pak caranya supaya saya tidak lagi kembali kepada kehidupan lama? Saudara harus penuh dengan hayat Kristus, nggak ada cara lain. Sekali lagi, saudara harus penuh dengan hayat Kristus, tidak ada cara lain. Kalau saudara nggak penuh dengan hayat Kristus, lihat deh, dagingmu muncul lagi, dosa, keinginan dosa-dosa itu tarik lagi. Kenapa? Karena kamu nggak dekat sama Tuhan. Kamu nggak dekat sama Tuhan, hawa nafsumu liar. Hawa nafsumu akan liar kalau kamu nggak dekat sama Tuhan. Dosa apapun comot. Kamu nggak tahu, itu racun yang kamu makan. Itu racun yang kamu hambek. Nggak tahu kita. Bahaya loh. Ayat 3. Di ayat 3, pola makan Mesir menunjukkan pada kita berbagai perkara-perkara duniawi sebagai kepuasan kita. Kita puas dengan pola makan Mesir, kita puas dengan cara hidup duniawi. Nyatanya, melalui penebusan Kristus, kita sedang berjalan menuju kehendak Allah, menjadikan kita manusia-manusia surgawi. Kita tidak lagi mendapat supply dari diri kita sendiri, tapi kita mendapat supply dari Allah. Kalau saudara pelajari benar-benar di 16 ini, saya bingung waktunya terlalu mepet. Saudara pelajari benar-benar. Roti mana itu sebelum fajar menyingsing, betul gak? Sebelum fajar menyingsing ya. Sebelum matahari terbit, roti mana turun. Begitu matahari terbit, engkau gak ambil roti mana itu, cair semuanya. Betul gak? Betul. Orang Israel minta daging. Dia bilang, waduh makan begini, wah bosan tiap hari makan begini. Kasih gue daging. Daging itu datangnya petang hari. Menuju kegelapan. Roti mana itu datangnya pagi, yang melambangkan anugerah. Anugerah itu seperti fajar yang menyingsing. Benar gak? Penuh harapan.
Tapi daging itu datangnya ketika kita berjalan menuju kegelapan. Luar biasa gak Tuhan singkapinnya? Ini luar biasa loh Tuhan singkapin. Firman Tuhan, caranya Tuhan. Tuhan bilang gini, kalau itu apa? Kalau roti mana itu fajar, sebelum fajar. Tapi daging itu petang hari menuju gelap. Ketika menuju gelap, daging muncul. Saudara simak ya. Mana bertujuan untuk mengubah manusia masuk di dalam kehendak Allah. Menaklukkan dunia. Menaklukkan semua yang dikuasai oleh kuasa gelap. Ingat ya saudara ya. Saudara sudah dipilih Tuhan dan saudara sudah duduk di posisi yang terbaik. Iblis hendak menarik saudara dari posisi ini kembali pada posisi yang fana. Jangan mau memberi dirimu kembali pada posisi yang lama. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Beri dirimu kepada Tuhan supaya Tuhan susun ulang pasal yang sudah berantakan dalam hidup kita. Hidup kita sudah kacau balau nih, udah berantakan luar biasa. Biarin Tuhan susun ulang lagi. Gimana caranya? Serahin diri kita. Kalau kemarin saya bilang hari Jumat, saya bilang gimana caranya tanah liat bisa jadi tembikar? Gimana caranya? Pertama dicampur air dulu biar lembut. Betul nggak? Dicampur air dulu biar lembut. Setelah dicampur air ini melambangkan Roh Kudus. Tanah liat ini kita. Betul? Air dicampur sama tanah liat. Gimana caranya? Tanah liat jadi lembut gak? Begitu udah lembut, diapain tanah liatnya? Dibanting. Dibanting sampai benar-benar lembut. Nah itu kita. Begitu kita bercampur dengan Roh Kudus, kita akan mengalami segala hal yang berbau salib. Dan itu tidak menyukakan kita. Dibanting. Begitu udah dijadi nih, udah lembut nih, kita ditaruh, dibentuk sama dia. Begitu dibentuk, nggak bagus jadinya, dibalikin lagi, dicampur air lagi, dibanting lagi. Saya bilang ya, tambah engkau memberontak, tambah sulit hidupmu. Coba deh dengar semuanya ya. Bilang, tambah saya memberontak, tambah sulit hidup saya. Tambah saya serahkan diri, tambah damai saya. Oke. Gimana nih? Mau serahin diri atau mau memberontak? Ya, biarkan ya. Tuhan mau bikin apa jadinya, ayo jadiin Tuhan. Mau dibakar? Gak apa-apa. Dibakar, gak apa-apa. Yang penting saya tahu, tidak melebihi kekuatan saya. Amin. Tidak akan melebihi kekuatan saya. Manusia banyak maunya. Sekarang kita lihat Keluaran 16 ayatnya ke-10. Keluaran 16 ayat 10. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Iya. Terus 11. Ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Iya, 12. Ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja
kamu akan makan daging. Pada waktu senja kamu akan makan daging. Sebelum fajar menyingsing, engkau akan makan mana? Oke. Jadi daging itu muncul saat menuju kegelapan. Daging muncul saat berjalan menuju kegelapan. Dan daging akan menyeret saudara pada kegelapan. Tapi anugerah itu muncul sebelum fajar menyingsing. Anugerah itu seperti fajar di pagi hari. Ada pengharapan, ada sukacita. Saudara punya masalah nih. Saudara punya masalah, saudara bawa tidur, saudara tidur. Besok pagi sebelum fajar menyingsing, saudara lihat, saudara bilang, hari ini saya punya pengharapan. Saya punya pengharapan hari ini masalah saya beres. Itu pengharapan. Fajar menyingsing. Tapi begitu udah gelap, apa yang bisa diharapin? Apa yang bisa diharapin? Tidak ada. Terus ayat 13. Keluaran 16 ayat 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Iya. Jadi mana datang pada waktu embun, anugerah. Tapi daging datang saat senja, saat mulai gelap. Daging datang untuk menunjukkan kuasa dan juga disiplinnya. Ketika kedagingan muncul, pasti dilibatkan disiplin di situ. Saya ulang, ketika dagingmu mulai muncul, tidak bisa tidak, pasti ada disiplin di situ. Kalau engkau sudah mengalami sakit karena engkau nggak mau bertobat, saya bilang sama saudara, betapa bahayanya hidupmu saat ini. Bertobat sekarang, atau engkau akan mengalami yang lebih parah dari sebelumnya. Berubahlah selagi masih ada kesempatan. Simak baik-baik, di depan kita bukan segala sesuatu yang indah. Tapi semuanya bisa jadi indah ketika engkau gandeng tangan Tuhan. Ketika engkau gandeng Tuhan, semua yang tidak indah di depanmu akan berubah jadi indah. Semua tergantung pada engkau sendiri. Keputusanmu hari ini, ambil keputusan yang benar. Ingat, tadi saya bilang, gampang Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi nggak mudah keluarin Mesir dari pikiran kita. Kita hidup dalam sugesti. Kita hidup dalam kebiasaan-kebiasaan lama. Itu yang harus ditanggalkan. Tuhan berkati kita semua. Amin.